Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Kami beranggotakan yang pertama Nindya Ayu Milanda dengan NIM terakhir 069, yang kedua Firda Nurhidayah dengan NIM 070, kemudian ada Zalsa Nabila dengan NIM 071, dan yang terakhir Muhammad Lukman dengan NIM terakhir 72. Pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai kerangka teoritis. Kerangka teoritis dalam fenomena atau variabel atau konsep tertentu yang terikat satu sama lain dan kepercayaan bahwa variabel ini terikat satu sama lain. Dalam teori mengalir secara logis dari dokumentasi penelitian sebelum di area masalah, mengintegrasikan keyakinan logis dengan penelitian yang dipublikasikan dengan mempertimbangkan batasan dan kendala yang mengatur situasi, penting dalam mengembangkan dasar ilmiah untuk menyelidiki masalah penelitian. Adapun proses membangun kerangka teori yaitu yang pertama memperkenalkan definisi konsep atau variabel dalam model Anda, yang kedua mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskriptif teori, yang ketiga teori yang memberikan penjelasan untuk hubungan antara variabel dalam teori Anda. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang dapat mengambil nilai yang berbeda atau bervariasi. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama atau pada saat yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Contohnya seperti produksi, unit, absensi, dan motivasi. Adapun 4 jenis variabel utama yang dapat diskrit atau kontinu yaitu yang pertama variabel tak bebas atau variabel terikat atau variabel kriteria. Variabel tak bebas merupakan variabel utama peneliti. Tujuannya untuk memahami dan menggambarkan variabel dependen atau menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Yang kedua, variabel bebas atau variabel independen atau variabel prediktor. Variabel bebas yaitu salah satu yang mempengaruhi variabel dependen secara positif atau negatif. Saat variabel bebas dan variabel terikat ada, dan setiap unit kenaikan variabel bebas ada kenaikan atau penurunan variabel terikat. Varians di variabel dependen diperhitungkan variabel independen. Menetapkan perubahan di variabel independen penyebab perubahan variabel terikat. Yang ketiga ada variabel ponderasi, yaitu salah satu yang memiliki kuat kontingen berpengaruh pada hubungan variabel independen variabel dependen, yang artinya adanya variabel ketiga atau variabel pemoderasi yang mengubah hubungan asli antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian yang terakhir ada variabel mediasi atau variabel intervensi adalah salah satu yang muncul antara waktu variabel independen mulai beroperasi untuk mempengaruhi variabel dependen. Dengan demikian ada kualitas temporal atau dimensi waktu untuk variabel mediasi. Selanjutnya yaitu bagaimana teori dihasilkan. Untuk sampai pada solusi yang baik untuk masalah, pertama-tama seseorang harus mengidentifikasi masalah yang benar dan kemudian variabel yang berkontribusi padanya. Pentingnya melakukan tinjauan pustaka menyeluruh dan melakukan penelitian eksploratif dan induktif sekarang menjadi jelas. Setelah mengidentifikasi variabel yang sesuai, langkah selanjutnya adalah mengelaborasi jaringan asosiasi antar variabel, sehingga hipotesis yang relevan dapat dikembangkan dan selanjutnya dapat diuji. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang relevan, menunjukkan apakah hipotesis itu didukung atau tidak didukung. Sejauh mana masalah dapat dipecahkan menjadi jelas. Kerangka teoritis dengan demikian merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Hubungan antara tinjauan pustaka dan kerangka teoritis adalah bahwa
Yang pertama, memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan yang terakhir. Artinya, tinjauan pustaka mengidentifikasi variabel-variabel yang mungkin penting. Sebagaimana ditentukan oleh temuan penelitian sebelumnya, bahwa kerangka teoritis mewakili dan menguraikan hubungan antara variabel, menjelaskan teori yang mendasari hubungan inti, dan menjelaskan sifat dan arah hubungan. Sama seperti tinjauan literatur, yaitu menetapkan panggung untuk kerangka teoritis yang baik. Hal ini dapat memberikan dasar yang logis untuk mengembangkan hipotesis yang dapat diuji. Selanjutnya yaitu komponen kerangka teoritis. Kerangka teoritis yang baik yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel yang penting dalam situasi yang relevan dengan masalah, dan selanjutnya menjelaskan interkoneksi antara variabel-variabel ini. Adapun 3 fitur dasar yang harus dimasukkan dalam kerangka teoritis apapun, yaitu yang pertama, variabel yang dianggap relevan dengan penelitian harus didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, sebuah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel dalam model harus diberikan. Yang ketiga, harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita mengharapkan hubungan ini harus ada. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Setelah mengidentifikasi variabel penting dalam suatu situasi dan menetapkan hubungan melalui penalaran yang logis dalam kerangka teoritis, sehingga dalam posisi untuk menguji apakah hubungan yang telah diteorikan memang benar, dengan menguji hubungan secara ilmiah melalui analisis statistik yang tepat atau melalui analisis kasus negatif dalam penelitian kualitatif. Jika dapat memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang jenis hubungan apa yang ada di antara variabel-variabel yang beroperasi dalam situasi masalah, hasil uji ini memberikan beberapa petunjuk tentang apa yang bisa diubah dalam situasi untuk memecahkan masalah. Merumuskan pernyataan yang dapat diuji seperti itu disebut sebagai pengembangan hipotesis. Selanjutnya, definisi hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif, namun dapat diuji yang memprediksikan apa yang diharapkan untuk ditemukan dalam data empiris. Berikut contoh pernyataan hipotesis. 1. Remaja putri akan lebih cenderung mengungkapkan ketidakpuasan terhadap berat badannya ketika mereka lebih sering diperlihatkan gambar model kurus dalam iklan. 2. Jika remaja putri lebih sering terpapar gambar model kurus dalam iklan, maka mereka akan lebih cenderung mengungkapkan ketidakpuasan terhadap berat badan mereka. Selanjutnya, hipotesis terarah dan tidak terarah. Hipotesis terarah karena arah hubungan antara variabel positif atau negatif ditunjukkan. Contoh, semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, maka semakin rendah kepuasan kerja. Sifat perbedaan antara dua kelompok pada variabel lebih dari atau kurang dari. Contoh, karyawan wanita lebih termotivasi daripada pria. Di samping itu, hipotesis non-direksional adalah mereka yang mengendalikan hubungan atau perbedaan, tetapi tidak memberikan indikasi arah hubungan atau perbedaan ini. Meskipun dapat diduga bahwa ada hubungan yang signifikan antara dua variabel, kita mungkin tidak dapat mengatakan apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Contoh, ada hubungan antara kecenderungan mencari gairah dan preferensi konsumsi untuk desain produk yang kompleks. Jika kita tidak dapat menduga bahwa akan ada perbedaan antara dua kelompok pada variabel tertentu, mungkin tidak dapat mengatakan kelompok mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit daripada variabel itu. Contoh, apa perbedaan antara nilai etos kerja karyawan Amerika dan Asia? Hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dibentuk untuk ditolak untuk mendukung hipotesis alternatif yang berlabel HA. Ketika digunakan, hipotesis nol dianggap benar sampai bukti statistik dalam uji hipotesis menunjukkan sebaliknya. Hipotesis alternatif yang merupakan kebalikan dari nol adalah pernyataan yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antar kelompok. Langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengujian hipotesis adalah 1. Nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. 2. Pilih uji statistik yang sesuai tergantung pada apakah data yang dikumpulkan bersifat parametrik atau non-parametrik. 3. Tentukan tingkat signifikansi yang diinginkan, yakni 0,05 atau lebih atau kurang.
Keempat, lihat apakah hasil keluaran dari analisis komputer menunjukkan bahwa tingkat signifikansi terpenuhi. Jika tingkat signifikansi tidak ditunjukkan dalam hasil, cari nilai kritis yang menentukan daerah penerimaan pada tabel yang sesuai, yaitu tabel T, F, dan X kuadrat. Nilai kritis ini membatasi wilayah penolakan dari penerimaan hipotesis nol. Implikasi manajerial. Pengetahuan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa kerangka teoritis dikembangkan dan hipotesis yang dihasilkan memungkinkan manajer untuk menjadi hakim cerdas dari laporan penelitian yang disampaikan oleh konsultan. Menjadi jelas bahwa setelah masalah didefinisikan, pemahaman yang baik tentang konsep variabel independen dan variabel dependen memperluas pemahaman manajer tentang bagaimana banyak faktor, yakni independen variabel dalam model dapat memberikan solusi yang mungkin untuk masalah atau variabel dependen dalam model. Pemahaman konsep variabel moderasi memungkinkan manajer untuk memahami bahwa beberapa solusi yang diajukan mungkin tidak memecahkan masalah untuk semua orang atau dalam setiap situasi. Demikian juga pengetahuan tentang apa arti signifikansi dan mengapa hipotesis tertentu diterima atau ditolak membantu manajer untuk bertahan dalam atau berhenti mengikuti firasat yang meskipun masuk akal tetapi tidak berhasil. Jika pengetahuan seperti itu tidak ada, banyak temuan melalui penelitian tidak akan masuk akal bagi manajer dan pengambilan keputusan akan merepotkan dan membingungkan. Demikian video presentasi dari kelompok kami tentang kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.